Shalom, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk sesaat lagi kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita menaikkan pujian kita. Kita ungkapkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Tuhan atas semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat kami masuk hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik selamanya. Sebab Tuhan sungguh sangat baik. Kami merasakannya, sebab Tuhan sungguh sangat baik, dan kami mengalaminya. Tuhan sungguh sangat baik. Hidup ini buktinya. Semua karunia-Mu Tuhan, semua berkat-Mu Tuhan, bukti kasih-Mu, bukti setia-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami menyembah,
kami bersuka dalam-Mu, memuji meninggikan nama-Mu ya Tuhan ya Allah kami. Syukur sembah dari hati kami, biar pujian ini takkan berhenti. Selama kami ada, kami mau memuji. Syukur sembah bagi-Mu. Terima kasih ya Allahku. Kami naikkan syukur kami Tuhan kepada-Mu, pada Allah yang mengerjakan segala sesuatunya jauh melebihi segala pengharapan pemikiran kami. Allah yang memberikan yang terbaik kepada kami. Kami boleh ada saat ini semua kasih karunia-Mu Tuhan. Kiranya dalam waktu yang ada saat firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus yang memimpin kami kepada segala kebenaran, mampukan kami mengerti Tuhan. Dalam keterbatasan kami berbicaralah kepada kami. Tuntun kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kita layak naikkan sembah syukur kita bagi Dia, sebab semua yang terjadi dalam hidup kita itu kasih karunia-Nya. Itu berkat pemeliharaannya, itu tuntunannya, itu kasih setianya. Dan kelak saat kita meninggalkan kehidupan ini pun, kita boleh berada di surga bersamanya. Itu juga kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kita layak mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita buka bersama dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5. Kita mau baca mulai ayat yang ke-16 sampai dari ayat 16 sampai yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 3 ayat pendek, 3 ayat yang sederhana, yang jika kita minta anak kecil untuk membacanya, sekalipun mereka akan dapat dengan mudah memahaminya. Tapi di saat yang sama, ayat-ayat ini memberikan makna yang begitu mendalam, sehingga para peneliti Alkitab, para pemikir firman pun tidak akan berhenti mendapatkan hal-hal yang baru melalui ayat-ayat ini. Dikatakan di sana, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Seringkali ketika kita membaca ayat ini, kita memahami ketiga hal ini sebagai hal-hal yang terpisah. Hal-hal yang dilakukan secara terpisah. Mengucap syukur, berdoa, bersukacita, berdoa, mengucap syukur. Tapi dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa ayat-ayat ini ternyata bisa berada dalam suatu kesatuan. Mari kita baca dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Paulus menyatukan ketiga hal ini. Paulus mempertemukan ketiga hal ini. Dikatakan di sana dia mengucap syukur kepada Allah. Dikatakan di sana dia berdoa dan berdoa dengan sukacita.
Kita sudah belajar bersama tentang apa itu berdoa. Ketika 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 mengajarkan tetaplah berdoa, di sana kita belajar bahwa doa itu ternyata tidak dibatasi oleh jam-jam ibadah atau ruang-ruang ibadah tertentu saja. Tapi ketika Tuhan ngomong jangan berhenti berdoa, maka ada makna yang lebih dari itu. Ada makna bahwa doa itu sesuatu yang harus dilakukan terus-menerus, dan di situ kita memiliki pemahaman bahwa doa bicara tentang terhubung dengan Tuhan. Dan kemudian kita sekarang mau belajar melengkapinya dengan sukacita dan ucapan syukur. Dalam ucapan syukur, kita belajar bahwa kita percaya. Ucapan syukur itu adalah suatu wujud percaya kita bahwa Allah menjawab doa kita, dan Allah menjawabnya dengan kehendaknya, dengan rancangannya, dengan caranya, dengan jalannya. Walau kadang itu berbeda dengan cara pemikiran kita, walau mungkin jawaban Tuhan berbeda dengan pengharapan kita, tapi kenyataan kalau kita bisa bersyukur kepadanya, di sana kita percaya sepenuhnya kepada Allah. Itu wujud iman percaya kita kepada Allah. Dan sukacita di sini bicara apa sih yang seharusnya ada di dalam doa. Sukacita bukan suatu emosi sesaat, kesenangan, euforia sesaat. Tapi euforia yang ada setiap saat. Karena sukacita itu ada di dalam doa, dan doa itu ada setiap saat. Dalam Filipi, Paulus menjelaskan ini. Dia mengucap syukur kepada Allah. Dan yang luar biasa yang diajarkan di sini, Paulus mengucap syukur kepada Allah. Karena apa? Paulus tidak mengucap syukur atas berkat-berkat Allah bagiku. Aku sehat, aku kuat, aku tidak kekurangan suatu apapun, aku berkelimpahan. Paulus tidak bersyukur untuk itu. Dia bersyukur untuk apa? Dia bersyukur setiap kali aku mengingat kamu, jemaat di Filipi. Di ayat yang kelima, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu, karenamu, kamu. Di sini kita diajarkan bahwa doa, sukacita, ucapan syukur, itu bukan sesuatu yang seharusnya terpusat pada kepuasan kita. Saat Allah memenuhi keinginan kita, di sana kita bersukacita, di sana kita mengucap syukur. Saat keinginan kita tidak terwujud, maka kita ya tidak usah. Ngapain mengucap syukur pada Tuhan? Itu sukacita, ucapan syukur, dan doa yang terpusat pada diri sendiri. Tapi Paulus di sini mengajarkan bahwa sukacita, doa, ucapan syukur, itu berpusat pada Tuhan, pada kehendak Tuhan. Dan ketika Paulus melihat kehendak Tuhan, melihat berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, bukan pada dirinya, pada orang lain pun, di sana dia bersukacita. Di sana dia mengucap syukur. Mari kita belajar dalam doa kita, dalam sukacita kita, dalam syukur kita. Kita tidak pusatkan itu semua berdasarkan pemuasan keinginan-keinginan kita saja. Tapi kita mau belajar untuk menyelaraskan pemikiran kita dengan pemikiran Kristus. Sehingga ketika seperti Paulus melihat bahwa jemaat di Filipi ada berkat Allah atas mereka, ada pemeliharaan Allah atas mereka, ada persekutuan yang erat antara mereka dengan Allah. Di sana Paulus merasakan sukacita walau dia dalam penjara sekalipun. Walau secara keinginannya dia pasti lebih ingin untuk dia datang langsung dan menyaksikan sendiri. Tapi kalau sekarang dia bisa mengingat apa yang sudah Tuhan perbuat, dan dia mendengar kabar tentang jemaat di Filipi, tentang bagaimana Allah menyertai mereka, hubungan mereka dengan Allah, di sana dia bersukacita. Di sana dia menaikkan syukur dalam doanya. Kiranya Roh Kudus yang menuntun kita, supaya dalam doa-doa kita senantiasa ada sukacita di sana. Kiranya dalam doa-doa kita senantiasa ada ucapan syukur di sana.
Sukacita bukan atas sekedar berkat-berkat Tuhan atas kita. Ucapan syukur bukan atas sekedar apa yang kita terima, kita nikmati. Tapi dalam doa, dalam penyelarasan antara pikiran kita dengan Allah. Saat kita melihat hal-hal yang memuliakan nama Allah, saat kita melihat penyertaan Allah, berkat Allah bukan atas kita sekalipun, tapi atas orang-orang lain, atas saudara-saudara seiman kita. Di sana kita bersuka cita. Di sana kita mengucap syukur. Mari belajar bersyafaat, berdoa bukan untuk keinginan permohonan kita saja, walau itu tidak salah. Tapi mari kita belajar untuk kita berdoa untuk orang lain. Dan tidak menganggap itu sebagai beban. Tapi justru dalam kita berdoa bagi orang lain, di sana kita temukan sukacita seperti Paulus ketika dia berdoa bagi jemaat di Filipi. Dan kita naikkan syukur buat pekerjaan Allah yang terjadi. Kiranya Roh Kudus yang menuntun kita, kiranya Roh Kudus yang memampukan kita. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam kesempatan kali ini. Tuhan mengingatkan kami untuk kami bersuka cita senantiasa, untuk kami tetap berdoa, untuk kami mengucap syukur dalam segala hal. Dan bukan hanya terpusat pada apa yang kami terima atau kami nikmati saja. Tapi kami diingatkan untuk kami menyelaraskan pikiran kami dengan pikiran Allah, sehingga kami boleh bersuka cita ketika kami melihat pekerjaan Allah terjadi. Pekerjaan Allah boleh nyata, bukan atas kami sekalipun, tapi atas saudara-saudara kami. Di sana kami bersuka cita bersama mereka. Di sana kami mengucap syukur atas mereka. Ajar kami Tuhan, seiring kami berdoa, semakin sering kami berdoa, seharusnya di sana kami lebih lagi menyangkal diri. Di sana kami lebih lagi tidak terfokus pada pemuasan keinginan kami. Tapi kami boleh belajar lebih lagi mengasihi Allah dan mengasihi sesama kami. Dan boleh diwujudkan dalam doa-doa syafaat kami, sukacita kami, dan ucapan syukur kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang meneguhkan firman ini, kiranya Roh Kudus yang memampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.